Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua, Giovanni Tobia, dan di sebelah kanan gua udah ada motor legendaris dari Honda. Ya, ini adalah motor sejuta umat. Kalau di mobil itu mirip-mirip sama Xenia Avanza. Dan ini versi motornya itu Honda Beat FI tahun 2021. Ini bukan versi yang deluxe, bukan versi yang Beat Street juga. Jadi versi terendahnya yaitu Beat Thunder Combi Break 2021. Nah, kita lihat dari tampilan depannya nih. Di lampunya sendiri udah pakai LED. Lampunya sih sipit ya, lebih sipit daripada yang lama, lebih menjorok ke bawah, mirip-mirip sama Honda Vario, cuman dibikin nyatu. Jadi kalau dilihat ini kayak kepala lumba-lumba, beda ya, kayak kepala apa gitu ya. Jadi dibuat satu dan high beamnya ada di tengah, kecil banget sih. Efeknya nggak terlalu kelihatan, cuma nambah sedikit tebel aja kalau di malam hari. Cuman sayangnya sennya di atas ini masih pakai bohlam kiri kanan, cuman lampu headlampnya aja yang udah LED. Untuk kakinya sendiri masih sama kayak Beat sebelumnya ini, pakai federal, ukurannya 80/90 ring 14, dan kalipernya pakai mesin 1 piston, dan disc brake-nya ada di sebelah kiri. Beda sama Matic dari Yamaha, disc brake-nya di sebelah kanan kayak motor bebek lainnya. Honda doang yang beda. Untuk suspensinya sendiri masih pakai suspensi yang sama, yaitu teleskopik dengan diameter ketebalan juga masih mirip-mirip lah. Karakternya sih ciri khas Honda Beat ya. Suspensi depan itu kalau buat nabrak yang posisi atau ajlukan yang kencang, dia ribonnya masih bisa kita terima dengan baik. Nggak kayak Matic yang lain yang langsung jedok atau mentok. Kalau Honda Beat ini menurut gua suspensinya yang depan nih masih enak. Karena gue pernah nyoba juga ya pakai motor kayak gini ke arah mana tuh? Bogor sana, dengan melewati jalan-jalan yang nggak rata. Untuk suspensi depannya dia oke banget. Terus kita lihat nih instrumen speedometernya ada apa aja. Di belakang dari kokpit Honda Beat 2021 ini kita lihat ada high beam low beam di atas kiri. Belum ada pass beamnya ya, sayang banget ya, ciri khas motor LCGC istilahnya. Motor Honda Beat belum dikasih pass beam. Ada klakson di tengah sekarang, dari dulu juga yang sebelumnya juga di tengah sih. Cuman saklarnya kayaknya lebih rigid gitu, lebih baru dan seger. Oke, di sini ada sen, biasa belum ada hazard, dan kanannya polos. Ini versi yang terendah, jadi belum ada idling stop system di sini. Oke, kita lihat di speedometernya. Kalau dinyalakan, dia ini baru ya daripada yang generasi sebelumnya, yang Beat FI 2017-18an. Dia lebih baru, warnanya sekarang biru, dan backgroundnya ini biru. Lebih seger sih. Kalau yang sebelumnya kan agak kuning ke oren-orenan, jadi kelihatan jadulnya. Kalau yang sekarang ini lebih keren, dan starternya masih pakai ACG, Assist Generator, jadi lebih membuat starternya halus dan tidak ada suaranya. Oke, di sini ada high beam, ada sen di tengah, dia menjadi satu, sama aja kiri kanan, dan di sini ada indikator eco. Kalau yang versi idling stop mungkin di sini ada lampu untuk indikator idling stopnya, atau di sini lupa gua. Sekarang speedometernya sama kayak gini, agak dari bawah juga, cuman dibuat agak miring. Kalau dulu kan benar-benar dari bawah ke atas ya, kalau sekarang agak miring. Sama di sini, cuman ada odometer, nggak ada trip A, trip B, average tidak ada sama sekali, jadi nggak ada tombol apa-apa lagi. Cuman sih sekarang lebih dibikin kayak dual layer gini, dual tone. Yang satu kulit jeruk, yang satu gloss, jadi lebih dibuat seperti bertumpuk. Dan posisinya ini lebih lebih datar, jadi penglihatan sih enak ya, dari posisi duduk lebih kelihatan. Nah, kita lihat dari bawah nih. By the way, ini lacinya sekarang sama-sama aja sebenarnya. Cuman kalau yang versi deluxe itu dia punya soket charger 12 volt, 12 ampere 1 watt alias 12 watt. Dan yang versi terendah ini nggak ada. Sayang banget ya. Aturan di seri semua Beat terbaru harusnya udah dikasih sih. Jadi itu udah standar motor Matic tahun 2021. Untuk kapasitasnya sendiri, kalau taruh HP masih agak gantung ya. Kalau botol minum 800 ml masuk lah ya. Cuman emang nggak tersandar dengan baik, nggak tersandar secara penuh. Jadi setengahnya tuh kelihatan. Nggak ada tutupnya juga. Di tengah udah ada kita dikasih gantungan buat naruh belanjaan. Ya lumayan berguna juga. Oke, di kanan ini ciri khas Honda Beat. Kanannya masih lumayan dalam dibandingkan Vario atau motor-motor kayak misalnya Scoopy ya. Itu kayaknya kanannya sempit. Kalau Honda Beat ya masih bisa dibuat taruh sarung tangan contohnya. Nah, sekarang kuncinya lebih canggih karena kita buka bagasi itu dari sini. Tinggal dipencet. Sorry, ini. Nah, cuman saya ini belum bisa buat buka bensin karena bensinnya harus di balik jok. Nah, di balik dari joknya ini ada sebuah bagasi yang kapasitasnya 12 liter dan tangki ini
4,2 liter. Bagasi sendiri menurut gua sedikit berubah ya. Ada tonjolan di sini. Kalau yang sebelumnya tuh lebih rata, cuman ada tonjolannya di samping. Kalau ini tonjolannya di bawah. Lebih meluas nih di bagian sini. Agak melebar sedikit ya, lumayan lah untuk nyisipin apa jas hujan lah, muat pasti 2 set jas hujan muat. Helm nggak bisa karena bentuknya persegi panjang, agak persegi gitu. Cuman sejengkal pula. Jadi helm sekecil apapun nggak bisa masuk karena ini kurang lebar ya, walaupun dia dalam dan panjang. Di sini ada detail untuk tempat toolkit. Di sini ada buat obeng juga dan masih ada buku manualnya. Jadi kalau kalian beli di Showroom Kang Motor Beat 2021 ini, kalian bisa dapetin kondisi semulus ini dan masih ada buku manualnya. Nah, di tangki sini ini ada sedikit berubah motifnya, dan sekarang kalau bensinnya tumpah dia ada jalurnya nih ya, sini terus jatuh turun ke bawah sini. Jadi lebih rapi. Yang sebelumnya juga udah rapi, cuman ini agak berbeda sedikit aja desainnya. Kita lihat dari posisi duduknya nih. Gue coba duduk di motor ini. Untuk tinggi gue yang 169, kalau kita turunin ya. Ini gue posisi duduknya agak ke tengah, ke belakang, dan masih bisa napak yang kiri, dua-duanya ini sedikit ngangkat kaki tumit belakangnya. Jadi tingginya sih nggak terlalu tinggi, tapi karena joknya lumayan lumayan menebal di sini, jadi gua agak nekuk sedikit. Cuman kalau kita udah naikin kaki ke sini, nah ini rasanya pendek banget tuh. Bener-bener siku-siku, jadi nggak ada relax-relaxnya sama sekali. Nggak bisa selonjoran, nggak bisa gini. Jadi bener-bener fix. Cuman untuk ukuran sepatu gua yang 40-39 ini masih lumayan oke, bisa geser-geser lah. Honda Beat itu punya aki yang letaknya di bawah. Ini akinya dari sini. Jadi kalau kalian ngelewatin banjir dengan motor ini agak mikir-mikir. Ketangguhan motor ini bukan diperuntukkan untuk yang ekstrim. Selama gua pakai Honda Beat ya, jadi temen-temen gua kan banyak yang pakai Honda Beat. Nah, gua sering banget nyobain punya mereka, jalan-jalan pakai motornya mereka gitu. Yang dirasakan dari motor ini adalah yang pertama sih posisi duduknya. Itu dia emang nggak yang menukik, nggak yang kayak sport, cuman joknya ini kayak ngelawan gitu. Kalau udah dipakai lama-lama, ini pedes-pedes gimana gitu ya. Karena teksturnya dia memang sih empuk, cuman karena entah kenapa kalau dipakai lama-lama tuh kayak pedes dan terasa keras. Apalagi yang boncengannya nih, yang paling kerasa tuh yang belakang, yang bonceng. Karena ini tipis juga, terus untuk suspensi belakangnya itu nggak terlalu empuk ya, jadi agak sedikit keras, cuman limitnya tuh sedikit, jadi gampang mentok yang belakang. Makanya dia kalau udah bawa berdua, terus kalian boncengan, beban berat, ngelewatin jalan yang rata, itu kerasa banget limitnya, dan joknya juga kerasa agak keras. Nah, di sini sekarang motor ini pakai kerangka yang baru, namanya ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame. Jadi dia punya frame kerangka itu baru, mirip sama Honda Genio juga yang 2019-2020 kemarin. Jadi dia handlingnya itu lebih enteng, lebih lincah, dan lebih stabil. Bedanya sih di situ aja ya, lebih ke rasa berkendaranya. Emang perubahannya nggak terlalu kerasa banget, cuman ada peningkatan sedikit lah dibandingkan generasi terdahulunya. Kenceng banget standarnya. Ngomong-ngomong soal mesin, Honda Beat bukan yang juaranya. Tapi dia adalah juaranya irit karena dengan tangki 4,2 liter dan jarak tempuh dia bisa mencapai 50 bahkan 60 km per liter. Artinya dengan full BBM kalian bisa menempuh jarak sekitar 240 kiloan, dimana itu adalah 2 kalinya motor normal. Jadi kayak misalnya Aerox gua gitu ya, itu menempuh jaraknya cuman 180 km. Dan motor Beat ini bisa 240 km, bisa bolak-balik Bandung ya. Ya kurang nambah dikit lah. Nah, mesinnya ini 109,5 cc dibulatkan menjadi 110 cc dengan tenaga 8 horsepower, torsinya 9,3 Nm dan diraih sekarang di RPM yang lebih rendah. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya sama yang generasi FI sebelumnya. Cuman sekarang karena kerangkanya baru, lebih ringan, rasanya tuh lebih handlingnya lebih oke. Cuman emang ciri khasnya Honda Beat itu kalau ditarik, dibejek ya, itu linear banget. Jadi lama banget. Apalagi waktu itu gue pernah ya boncengan ke puncak naik Honda Beat ini. Nanjak ke puncak itu mentok di 20 sampai 25 km per jam. Udah rasanya berat banget. Itu udah gue pol-polin itu.
Ya, mungkin mesinnya kayak gitu aja, standar banget, nggak ada yang spesial dari mesinnya, yang penting mesinnya irit. Nah, bagian knalpot ini menurut gua sedikit ada perbedaan. Ini covernya kayaknya beda ya, knalpotnya baru. Terus ini melengkungannya ke samping gitu cuy, ada kayak pembatasnya gitu biar kita nggak langsung kena knalpot. Ataupun kalau motornya crash, ini masih ada pelindungnya. Terus untuk bagian ban sendiri masih mirip-mirip, 90/90 ring 14, mereknya Federal. Jadi ya mungkin sama-sama aja. Suspensinya juga masih pakai ulir hitam, di coverin plastik gitu di dalamnya. Jadi rasanya juga masih mirip-mirip juga, nggak terlalu empuk, nggak mantul-mantul, dan juga kalau udah kena jalanan yang bergelombang dia langsung blok gitu. Jadi nggak bisa dibilang empuk, nggak bisa dibilang keras juga, standar lah. Nah di sini sekarang udah ada hidung mancungnya untuk penerangan di plat nomor. Sekarang jadi modelnya tuh mirip-mirip sama Honda Genio spakbornya. Ada model hidungnya kayak gini. Lampunya masih bohlam semua. Terus di bagian lampu belakang sekarang desainnya baru. Menurut gua sekarang ini bagian lampunya lebih futuristis ya. Jadi bentuknya dari tarikan-tarikan desainnya ini lebih ke arah sporty gitu dibandingkan yang sebelumnya. Dan walaupun belum LED tapi menurut gua desainnya oke. Keren lah pokoknya. Oke, menurut gua kesimpulannya motor Honda Beat FI 2021 seri terendah ini adalah motor yang paling banyak dicari karena orang nggak butuh fitur-fitur yang kayak idling stop atau kayak Beat Street yang ada 3 varian kalau nggak salah ya, yang Beat standar ini, Beat Deluxe sama yang Beat Street. Nah, menurut gue yang paling banyak diambil itu yang seri terendahnya karena harganya terjangkau, dan juga motor ini yang paling dicari itu adalah keiritan bahan bakarnya, simple, terus juga bagasinya udah lumayan luas, 12 liter, apalagi konsumsi bahan bakarnya bisa sampai 60 km per liter. Dan sekarang spionnya ini model baru, sini juga bandulnya juga baru, jadi ya menambah detail-detail kecil ya. Terus beberapa bagian juga baru, jadi menurut gua desain yang sekarang lebih oke. Apalagi fitur yang paling berguna menurut gua adalah buka bagasi dari sini. Nah, jadi nggak repot lagi harus cabut kunci ke belakang, dan Beat tetap konsisten mempertahankan keiritan bahan bakarnya. Sekarang ini yang bekasnya ini dijual dengan harga 15 juta tahun 2021 ya. Masih mulus banget. Masih ada buku manualnya juga, masih ada coret-coretan dari dealernya juga. Jadi kalian kalau mau ambil Honda Beat FI 2021 di AK Motor ini bisa banget, bisa kredit, bisa cash, atau bisa tukar tambah juga. Langsung aja mampir ke alamat deskripsi di bawah. Atau klik tombol Instagram, linknya di bawah, itu channel Instagram gua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya jika kalian belum, biar kalian punya update notifikasi terbaru dari channel gua. Udah capek ngomong ya. Jadi kita sudahi aja video ini. Thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Peace out me.